Siang kali ini bikin pesanan 40 porsi nasi kuning untuk acara ulang tahun. By the way, bulan Mei ini alhamdulillah aku tuh banjir orderan nasi kuning, geng. Pesanan nasi kuning kali ini tuh 40 porsi, aku pakai beras 4 liter. Berasnya langsung aku cuci bersih di atas wajan kayak gini biar lebih simple. Nah, ini berasnya udah siap, lanjut aku mau bikin bumbu halusnya. Aku cuma pakai bawang merah, bawang putih, ketumbar dan kunyit. Tambahin sedikit air biar gampang halusinya. Kalau udah ini tinggal ditumis. Di sini aku juga tambahin 5 lembar daun salam, 3 batang serai dan 10 lembar daun jeruk. Ini tinggal ditumis sampai bumbu nasi kuningnya tuh matang dan harum ya. Lanjut siapin beras yang udah kita cuci bersih tadi dan aku mau tambahin air. Untuk takaran airnya seperti biasa kalian masak nasi ya, dan disesuaikan dengan jenis berasnya. Kalau udah, lanjut kita masukin bumbu kuning yang udah kita buat tadi. Aku tambahin 2 sendok makan garam, 1 sendok makan penyedap rasa, dan 3 bungkus santan instan. By the way, untuk penggunaan garam dan penyedap rasa ini kembali lagi disesuaikan dengan selera ya. Ini tinggal kita aron atau kita masak sampai airnya menyusut. Karena ngaron nasinya ini lumayan lama, jadi aku mau makan bakso aci dulu guys. Ini aku makan bakso aci dari gudang snack.tgr. Satu bungkus bakso aci jumbo ini harganya tuh cuma 5 ribuan aja gengs. Apalagi ini isinya super lengkap banget. Ada siomay kering, kerupuk lidah, pilus cikur, dan ada jeruk limaunya. Dan untuk rasanya aku tuh suka banget karena gurih pedesnya itu pas. Apalagi dengan harga 5 ribuan ini cocok banget sih buat dijual lagi. By the way, bakso aci jumbonya tuh isinya ayam suwir pedas guys. Kurang lebih tuh kayak gini. Ini tuh nikmat nampol. Buat kalian yang penasaran dengan rasanya, langsung aja klik keranjang kuning di bawah ya. Lanjut ke nasi kuningnya. Karena tadi hasil aron nasinya itu nasi kuningnya kurang kuning, jadi aku mau rebus air dan bubuk kunyit. Kalau udah mendidih tinggal dituang ke dalam nasi yang udah diaron dan tinggal diaduk-aduk rata. Dan ini salah satu tips dari aku, kalau nasi kuningnya tuh warnanya kurang kuning. Kalau udah selesai diaron, ini langsung aku pindahkan ke dalam panci kukusan. Untuk ngukusnya ini aku bagi jadi 2 bagian biar nanti hasilnya tuh lebih mekar. Dan yang pasti hasil nasinya nanti jauh lebih pulen. Ini tinggal dikukus kurang lebih selama 40 menit. Nah, kalau udah 40 menit ini hasil nasi kuningnya ya gengs. Dan ini nasi kuningnya langsung aku pindahin ke dalam wadah karena panci kukusannya mau langsung aku buat ngukus lagi. Dan alhamdulillah banget bulan Mei ini tuh aku banjir orderan pesanan catering gengs. Oh ya geng, di Cikarang nyari biang kunyit yang asli tuh susah banget. Jadi di sini aku pakai bubuk kunyit biar nanti kalau warnanya kurang kuning gampang untuk nambahinnya. Lanjut ke mie goreng jawanya. Di sini aku potong-potong sayur terlebih dahulu. Aku pakai sayur sawi hijau, kol, dan ini ada wortel. Sayurannya udah aku cuci bersih dan ini aku mau bikin bumbu mie goreng jawanya. Aku cuma pakai bawang putih, kemiri, lada, dan garam diulek halus. Untuk 40 porsi mie goreng jawa, di sini aku pakai 20 keping mie kuning seperti ini ya, gengs. Aku rendam dengan air panas. Kalau udah bisa langsung dibuang airnya. Tambahkan kecap manis. Ini tinggal diaduk-aduk sampai kecap dan mie-nya ini tercampur rata. Di sini aku mau masaknya pakai wajan yang super duper gede banget. Tumis bumbu halus sampai harum dan matang. Masukkan sayur yang udah dicuci bersih. Ini tinggal dimasak sampai sayurannya layu ya. Kalau udah baru kita masukin mie yang udah kita campur dengan kecap tadi. Aku juga tambahin penyedap rasa, ini sesuai selera aja, dan tinggal diaduk-aduk rata. Jangan lupa selama memasak gunakan api kecil aja biar nanti bawahnya itu nggak cepet gosong. Finally mie goreng jawanya udah jadi. Ini bisa langsung kita packing. Oke semua, semoga resepnya bermanfaat dan selamat mencoba.